Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dan teman-teman saya dari kelompok 9 yang mana terdiri dari 4 orang. Yang pertama yaitu Nur Wahyuni dengan NIM T2018-1285 sebagai pemateri pertama. Yang kedua, Nur Khalila dengan NIM T2018-1266 sebagai pemateri kedua. Yang ketiga, Putri Kurniawati dengan NIM T2018-1300 sebagai pemateri ketiga. Yang keempat, Robi Khairul Masrukin dengan NIM T2018-1290 sebagai pemateri keempat. Di sini, saya dan teman-teman saya akan menjelaskan tentang perangkat pembelajaran Al-Quran Hadis di madrasah. Untuk selengkapnya, teman-teman bisa melihat video berikut. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Wahyuni dengan NIM T2018-1285. Di sini saya akan menjelaskan pengertian kalender akademik. Kalender akademik atau kalender pendidikan adalah pengaturan waktu untuk kegiatan pembelajaran peserta didik selama 1 tahun ajaran yang mencakup permulaan tahun pelajaran, minggu efektif belajar, waktu pembelajaran efektif, dan hari libur. Permulaan waktu pelajaran di setiap satuan pendidikan dimulai pada setiap awal tahun pelajaran. Efektif adalah jumlah jam waktu pembelajaran setiap minggu yang mencakup jumlah jam pelajaran untuk seluruh mata pelajaran termasuk muatan lokal, kurikulum tingkat daerah, ditambah jumlah jam untuk kegiatan lain yang sangat penting oleh satuan pendidikan. Yang pertama yaitu komponen utama kalender pendidikan, yang mana mencakup 4 hal. Yang pertama yaitu awal tahun ajaran, yang kedua hari efektif belajar, yang ketiga pembelajaran efektif, dan yang keempat hari libur. Adapun fungsi kalender pendidikan atau kalender akademik sebagai berikut. Fungsi kalender pendidikan dibagi menjadi 2. Yang pertama, fungsi khusus dan fungsi umum. Fungsi khusus difungsikan untuk para guru untuk digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan program tahunan, yaitu Prokta, dan silabus. Dan yang ketiga, program semester, yaitu Promes. Dan yang terakhir, rencana pelaksanaan pembelajaran RPP. Yang kedua, yaitu fungsi umum, difungsikan untuk mendorong efektivitas dan efisiensi proses pembelajaran di sekolah. Nah, berikut adalah contoh kalender akademik. Dan di situ sudah ada keterangan mengenai kode dari ketentuan yang sudah ada di kalender akademik. Seperti pada bulan Juli, di situ ada kode LU yang artinya libur umum, dan juga ada LHB pada tanggal 31 yang artinya libur hari besar. Begitupun selanjutnya bisa disimak di makalah yang sudah kami buat. Yang kedua yaitu rincian pekan efektif. Rincian minggu efektif merupakan hitungan hari-hari efektif yang ada pada tahun pelajaran berlangsung. Minggu efektif adalah jumlah minggu kalender pendidikan yang dapat digunakan untuk kegiatan pembelajaran. Sedangkan minggu tidak efektif merupakan banyaknya pekan yang terdapat dalam kalender pendidikan tetapi tidak dapat digunakan dalam kegiatan pembelajaran terstruktur di kelas. Adapun manfaat rincian minggu efektif sebagai berikut. Rincian minggu efektif diperlukan dalam penyusunan perangkat pembelajaran karena menjadi penentu awal pembuatan prota dan promes. Dan adapun manfaat penyusunan rincian minggu efektif adalah sebagai berikut. Yang pertama,
pedoman guru untuk distribusi alokasi waktu pada penyusunan program tahunan dan program semester. Yang kedua, untuk menentukan hari-hari yang tidak efektif dalam satu pekan. Yang ketiga, untuk memudahkan guru menyusun standar kompetensi dan kompetensi dasar. Dan yang keempat, untuk membantu memudahkan guru dalam pembuatan RPP. Yang kelima, sebagai acuan dalam penyampaian materi pembelajaran di kelas. Berikut adalah contoh format rincian minggu efektif. Yang pastinya yang pertama yaitu identitas, yang mana identitas di sini mencakup satuan pendidikan, mata pelajaran, kelas atau program, semester, tahun ajaran. Yang pertama yaitu rincian dari minggu efektif, yang pertama yaitu jumlah minggu dalam semester. Yang mana dalam satu semester sudah terdapat 6 bulan. Untuk menentukan ada berapa minggu dalam satu bulan, teman-teman bisa melihat kalender pendidikan di atas. Dan untuk menentukan satu pekan, itu minimal 4 hari. Apabila kurang dari 4 hari, maka tidak bisa dinamakan satu pekan. Yang kedua yaitu jumlah minggu tidak efektif. Untuk menentukan jumlah minggu tidak efektif, seperti bulan Juli tadi yang sudah dijelaskan bahwasannya ada 2 pekan yang tidak efektif pada bulan Juli dikarenakan libur awal tahun. Lanjut yang ketiga yaitu jumlah minggu efektif. Untuk menentukan jumlah minggu efektif yaitu dengan cara jumlah minggu dalam semester dikurangi jumlah minggu tidak efektif. Maka hasilnya disebut dengan jumlah minggu efektif. Yang keempat yaitu jumlah jam pelajaran. Untuk menentukan jumlah jam efektif yaitu dengan cara jumlah jam efektif dikali jam pelajaran. Cukup itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Nurhalila NIMT 2018-1266 ingin memaparkan materi tentang pengertian program tahunan. Nah, di sini program tahunan atau yang bisa disebut dengan PROTA yakni rencana alokasi waktu 1 tahun untuk mencapai tujuan KI dan KD yang telah ditetapkan. Penetapan alokasi waktu diperlukan agar seluruh kompetensi dasar yang ada dalam kurikulum seluruhnya dapat dicapai oleh siswa. Nah, PROTA merupakan program umum tematik terpadu untuk setiap kelas yang dikembangkan oleh guru. Nah, program tahunan tersebut sebagai rencana umum pelaksanaan pembelajaran muatan mata pelajaran setelah diketahui kepastian jumlah jam pelajaran efektif dalam 1 tahun. Nah, dalam isi dari program tahunan yakni ada KI, semester, materi pokok, KD, dan alokasi waktu. Dan di sini fungsi program tahunan yaitu yang pertama sebagai pedoman dalam menyusun program semester, dan yang kedua sebagai program suatu pelajaran dan juga sebagai persiapan dalam mengajar agar lebih rapi dan terorganisir secara lebih matang. Kemudian sebagai pedoman dalam membuat kalender akademik, dan yang terakhir yakni sebagai acuan dalam rangka optimalisasi efisiensi dan efektivitas penggunaan waktu. Selanjutnya bisa dilihat juga contoh dari program tahunan. Selanjutnya, pengertian program semester. Nah, program semester merupakan penjabaran dari program tahunan yang berisi hal-hal yang ingin dicapai pada semester tersebut. Program semester adalah rumusan kegiatan belajar mengajar untuk 1 semester yang kegiatannya dibuat berdasarkan pertimbangan alokasi waktu yang tersedia.
jumlah pokok bahasan yang ada dalam semester tersebut, dan frekuensi ujian yang disesuaikan dengan kalender pendidikan. Selanjutnya, komponen dalam program semester di sini yakni ada dua, identitas dan isi. Nah, di dalam identitas itu ada nama satuan pendidikan, mata pelajaran, kelas, semester, dan tahun pelajaran. Sedangkan di dalam isi ada materi pokok, KD, alokasi waktu, bulan, dan minggu. Dan selanjutnya, fungsi program semester di sini yakni ada 7. Yang pertama, untuk menyederhanakan tugas seorang guru dalam pembelajaran selama 1 semester. Yang kedua, dijadikan pedoman atau acuan arah kegiatan dalam mencapai tujuan pembelajaran yang diprogramkan. Dan yang ketiga, sebagai pola dasar dalam mengatur tugas dan wewenang bagi setiap unsur yang terlibat dalam kegiatan belajaran. Selanjutnya, sebagai pedoman kerja bagi guru sekaligus bagi siswa. Dan yang kelima, sebagai parameter efektivitas dalam suatu proses pembelajaran. Dan yang kedua, sebagai bahan penyusun data agar terjadi keseimbangan kerja. Dan program semester di sini juga dapat membantu menghemat waktu, tenaga, alat-alat, dan biaya karena berlangsungnya program kerja yang efektif dan efisien serta terstruktur. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Kurniawati, NIM T 2018-1300. Di sini saya akan menjelaskan mengenai perangkat pembelajaran Al-Quran Hadis di madrasah pada poin silabus. Berdasarkan peraturan Mendikbud, silabus merupakan acuan penyusunan kerangka pembelajaran untuk setiap bahan kajian mata pelajaran. Pada kurikulum 2013, silabus mata pelajaran sudah disusun oleh pemerintah, sehingga perkembangan silabus hanya bersifat individu lembaga atau guru saja. Silabus juga merupakan produk utama dari pengembangan kurikulum sebagai suatu rencana tertulis pada suatu satuan pendidikan yang harus memiliki keterkaitan dengan produk pengembangan kurikulum lainnya, yaitu proses pembelajaran. Silabus ini mempunyai dua manfaat. Yang pertama yaitu sebagai pedoman atau acuan bagi pengembangan pembelajaran lebih lanjut. Maksudnya yaitu dalam penyusunan RPP, pengelolaan kegiatan pembelajaran, penyediaan sumber belajar, dan juga pengembangan sistem penilaian, memberikan gambaran mengenai pokok-pokok program yang akan dicapai dalam suatu mata pelajaran. Yang kedua yaitu sebagai ukuran dalam melakukan penilaian. Maksudnya yaitu untuk menilai keberhasilan suatu program pembelajaran. Selanjutnya yaitu prinsip pengembangan silabus berdasarkan Badan Pendidikan Nasional atau BNP. Di sini ada beberapa poin. Yang pertama yaitu ilmiah, maksudnya keseluruhan dari materi ini dan kegiatan yang akan menjadi muatan dalam silabus harus benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara keilmuan. Yang kedua yaitu relevan, cakupan, kedalaman, tingkat kesukaran, dan juga urutan penyajian materi dalam silabus sesuai dengan tingkat perkembangan baik intelektual, sosial, emosional, dan juga spiritual peserta didik. Yang ketiga yaitu sistematis. Komponen-komponen silabus harus saling berhubungan secara fungsional dalam mencapai kompetensi. Yang ketiga yaitu konsisten. Adanya hubungan yang konsisten antara kompetensi dasar, indikator, materi pokok atau pembelajaran, pengalaman belajar, sumber belajar, dan juga sistem penilaian. Yang selanjutnya yaitu memadai. Cakupan indikatornya, materi pokok atau pembelajaran, pengalaman belajar, sumber belajar, dan juga sistem penilaian yang cukup untuk menunjang pencapaian kompetensi dasar. Selanjutnya yaitu aktual dan kontekstual. Cakupan indikator, materi pokok, pengalaman, sumber belajar, dan juga sistem penilaian itu memperhatikan perkembangan ilmu, teknologi, dan seni mutakhir dalam kehidupan nyata dan peristiwa yang terjadi. Selanjutnya yaitu fleksibel. Keseluruhan komponen silabus dapat mengakomodasi keragaman peserta pendidik serta dinamika perubahan yang terjadi. Selanjutnya yaitu menyeluruh. Komponen silabus ini mencakup keseluruhan ranah kompetensi baik kognitif, afektif, maupun psikomotorik.
Selanjutnya yaitu komponen silabus. Komponen silabus ini ada beberapa poin. Pengembangan silabus ini juga harus selalu memperhatikan prinsip-prinsip yang telah diuraikan di atas sehingga dapat menghasilkan silabus yang baik. Komponennya yaitu yang pertama identitas mata pelajaran, yang kedua identitas sekolah meliputi satuan pendidikan dan juga kelas, yang ketiga kompetensi inti, yang keempat kompetensi dasar, yang kelima yaitu tema khusus untuk SD, MI, SDLB atau paket A. Yang keenam yaitu materi pokok, yang ketujuh pembelajaran atau kegiatan pembelajaran, yang kedelapan yaitu penilaian, yang kesembilan alokasi waktu, dan yang terakhir yaitu sumber belajar. Selanjutnya di sini ada contoh silabus pembelajaran Al-Quran dan Hadis. Dalam pembuatan silabus pembelajaran ini kita harus memperhatikan komponen-komponen silabus agar tidak ada yang terlewat. Yang pertama dari identitas mata pelajaran ini khusus untuk SMP, MTS, SM, PLB atau paket B dan juga SMA, MA, SMA LB, SMK, MAK, paket C keguruan. Selanjutnya yaitu identitas sekolah. Di sini sudah ada yaitu satuan pendidikan, mata pelajaran, kelas atau program dan juga semester. Selanjutnya yaitu kompetensi inti. Kompetensi inti ini yaitu merupakan gambaran secara kategorial mengenai kompetensi dalam aspek sikap, pengetahuan dan juga keterampilan yang harus dipelajari oleh peserta didik untuk suatu jenjang sekolah, kelas dan juga mata pelajaran. Selanjutnya di sini ada beberapa kolom. Yang kolom pertama yaitu berisi kompetensi dasar. Kompetensi dasar ini merupakan kemampuan spesifik yang mencangkup sikap, pengetahuan dan juga keterampilan. Selanjutnya ada materi pokok. Materi pokok ini memuat mengenai fakta, konsep, prinsip dan juga prosedur yang relevan dan ditulis dalam bentuk butir-butir sesuai dengan rumusan indikator pencapaian kompetensi. Selanjutnya yaitu kegiatan pembelajaran. Maksudnya yaitu kegiatan yang dilakukan oleh pendidik dan peserta didik untuk mencapai kompetensi yang diharapkan. Dan di samping kegiatan pembelajaran ini terdapat penilaian. Penilaian ini merupakan proses pengumpulan dan juga pengolahan informasi untuk menentukan pencapaian hasil belajar dari peserta didik. Selanjutnya ada alokasi waktu. Alokasi waktu ini sesuai dengan jumlah jam pelajaran dalam struktur kurikulum untuk 1 semester atau 1 tahun. Dan yang terakhir ada sumber belajar. Sumber belajar ini dapat berupa buku, media cetak dan elektronik, alam sekitar atau sumber belajar lainnya yang relevan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Dalam kesempatan kali ini kita masih diberi nikmat sempat dan nikmat sehat bahwasanya pada kesempatan kali ini kita masih bisa melakukan pembelajaran meskipun dalam keadaan online. Nah, bagi teman-teman yang ada di rumah ataupun di mana saja, kami tidak lupa untuk mengingatkan semua teman-teman untuk menjaga kesehatan dan selalu memakai masker jika di luar ruangan. Kenapa? Karena kita masih di dalam zona COVID-19. Maka dari itu kita harus saling jaga kesehatan masing-masing. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan atau meneruskan penjelasan dari teman-teman kami sebelumnya, yaitu tentang perangkat pembelajaran mata pelajaran Quran dan hadis di madrasah. Pada penjelasan yang saya akan sampaikan ini yaitu tentang rencana pelaksanaan pembelajaran atau biasanya disingkat dengan yang namanya RPP. Mungkin teman-teman yang mendengarkan atau melihat konten ini nanti bisa sudah mengetahui apa itu RPP. Nah, maka dari itu kami mohon berbagi ilmunya dengan cara berbagi ilmu di kolom komentar yang sudah ada di bawah video ini. Terima kasih.
Baik, saya akan jelaskan secara ringkas dan singkat bahwasanya RPP itu menurut Permendikbud nomor 22 tahun 2016 merupakan kegiatan atau rencana kegiatan pembelajaran tatap muka untuk satu pertemuan atau lebih. Nah, di dalam paper kami ini menjelaskan RPP merupakan pengembangan dari silabus yang mengarah pada kegiatan pembelajaran peserta didik untuk mencapai kompetensi dasar. Nah, jadi setiap pendidik berkewajiban menyusun RPP secara lengkap dan sistematis. Gunanya apa? Gunanya yaitu untuk proses belajar mengajarnya bisa berlangsung secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, efisien, dan memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif secara serta memberikan ruang yang cukup bagi kreativitas dan kemandirian sesuai dengan bakat dan minat dan perkembangan psikologi peserta didik itu sendiri. Nah, menurut beberapa ahli RPP itu di paper kami ada 2 ahli, yaitu Ibrahim dan Sukamto. Nah, menurut Ibrahim, RPP itu merupakan perencanaan pengajaran yang mencakup kegiatan merumuskan tujuan yang akan dicapai oleh suatu kegiatan pengajaran. Nah, sedangkan menurut Sukamto, RPP itu berfungsi untuk mempermudah proses belajar dan mengajar. Jadi dapat kita simpulkan bahwasanya RPP itu ya fungsinya untuk mempermudah pengajar ataupun pembelajar. Di sini pendidik juga lebih gampang menyampaikan materi yang akan disampaikan oleh pendidik kepada peserta didik, dan sebaliknya peserta didik juga lebih gampang nantinya untuk menangkap materi-materi yang disampaikan oleh pendidik. Nah, jadi seperti itu. Lanjut ke materi selanjutnya, yaitu setelah kita memahami makna apa itu RPP, maka dari itu kita lanjut kepada prinsip-prinsip dalam menyusun RPP. Nah, sebagai pendidik atau pembuat RPP nantinya kita harus mengerti bagaimana menyusun RPP itu dengan baik, dengan lengkap dan sistematis. Maka dari itu kita harus mengetahui prinsip-prinsip penyusunan RPP. Nah, di sini ada disebutkan bahwasanya yang pertama dalam menyusun RPP itu harus memperhatikan prinsip yang pertama, perbedaan individu peserta didik. Nah, perbedaan ini setiap peserta didik pasti berbeda. Setiap kepala berbeda isinya. Misalkan tingkat intelektualnya berbeda, bakatnya berbeda, potensinya juga berbeda, serta minat dan motivasi belajarnya juga berbeda. Maka dari itu pendidik atau pembuat RPP harus mengerti perbedaan-perbedaan tersebut sehingga nanti dalam menyusun RPP juga bisa lebih efisien nantinya. Yang kedua ada partisipasi peserta didik. Yang ketiga berpusat pada peserta didik. Tentunya RPP itu juga berpusat kepada peserta didik atau tujuannya untuk peserta didik. Yang selanjutnya adalah pengembangan budaya membaca dan menulis. Nah, perancangan RPP ini gunanya untuk salah satunya juga untuk mengembangkan budaya membaca dan menulis, untuk mengembangkan kegemaran membaca peserta didik, untuk membentuk berbagai karakter tulisan peserta didik dan sebagainya. Nah, yang selanjutnya prinsip itu ada pemberian umpan balik dan tindakan lanjut. Nah, di sini memuat rancangan pembelajaran, rancangan program pemberian umpan balik positif, penguatan seperti pengayaan dan remedian. Nah, yang selanjutnya itu ada penekanan pada keterkaitan dan keterpaduan antara KD, terus indikator, tujuan dan kegiatan serta sampai penilaian. Nah, jadi harus ada keterkaitan antara komponen-komponen tersebut. Gunanya apa? Nah, yang sudah disebutkan tadi di awal untuk kita dalam menyusun RPP harus lengkap dan sistematis agar dari komponen satu ke komponen yang lain itu bisa berhubungan langsung.
atau tidak keluar dari intisari pembelajaran. Nah, yang selanjutnya mengakomodasi pembelajaran tematik terpadu. Yang terakhir, penerapan teknologi informasi dan komunikasi. Gunanya apa menerapkan teknologi informasi dan komunikasi? Gunanya untuk mempermudah menyampaikan materi. Kita biasanya menggunakan teknologi kayak proyektor, laptop, terus slide PPT dan lain sebagainya. Nah, jadi seperti itu prinsip-prinsip penyusunan RPP. Lanjut ke materi selanjutnya, yaitu tentang komponen RPP. Nah, di dalam RPP semua pasti memiliki komponen-komponen tersendiri, meskipun itu dari RPP yang sebelumnya yang panjang itu dan yang sekarang yang terkenal dengan RPP 1 lembar itu juga mempunyai komponen-komponen di dalamnya. Nah, di sini mengutip dari bukunya Pak Arba'in, ada beberapa komponen-komponen yang harus ada di dalam suatu RPP itu. Yang pertama ada identitas sekolah, yaitu nama satuan pendidikan yang ditinggali. Misalkan di MTS 2 Jember, seperti itu. Lalu identitas pelajaran atau tema atau subtema. Pelajaran apa? Pelajaran misalkan pendidikan agama Islam atau Quran dan hadis. Yang selanjutnya yaitu kelas atau semester, kelas berapa dan semester berapa. Selanjutnya ada materi pokok. Nah, apa materi pokok yang akan diajarkan kepada peserta didik? Nah, dicantumkan di situ. Yang selanjutnya ada alokasi waktu. Nah, alokasi waktu ini ditentukan sesuai dengan keperluan untuk mencapai KD. Misalkan kalau SD itu atau Madrasah Ibtidaiyah jamnya itu satu kali pertemuan ada 30 menit. Kalau SMP, kalau MTS itu 40 menit, sedangkan MA itu 45 menit dan seterusnya. Nah, yang selanjutnya itu ada tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran ini biasanya dirumuskan berdasarkan KD yang ada di dalam RPP atau silabus. Yang selanjutnya ada kompetensi dasar dan indikator pencapaian. Nah, biasanya indikator pencapaian ini ditentukan oleh guru itu sendiri atau pendidik, karena pencapaian indikator ini yang tahu nantinya yaitu hanya guru atau pendidik. Yang selanjutnya ada materi pembelajaran. Nah, materi pembelajaran ini memuat fakta, konsep, prinsip, prosedur yang relevan dan lain sebagainya, atau materi yang akan diajarkan kepada peserta didik. Yang selanjutnya ada metode pembelajaran. Nah, metode pembelajaran ini digunakan oleh pendidik untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran lebih efektif dan efisien guna untuk mencapai KD. Seperti itu. Nah, terus ada media pembelajaran. Media itu apa? Media merupakan alat bantu proses pembelajaran untuk menyampaikan materi pembelajaran, seperti misalkan medianya itu menggunakan media proyektor, video, gambar dan lain-lain. Yang selanjutnya ada sumber belajar. Nah, sumber belajar ini bisa berupa buku siswa, buku guru, terus dari internet, dari jurnal atau dan lain sebagainya. Nah, yang selanjutnya ada langkah-langkah pembelajaran. Nah, langkah-langkah pembelajaran ini ada tahapan-tahapan. Yang pertama yang sudah kita ketahui bersama yaitu ada pendahuluan atau pembukaan pembelajaran. Terus yang kedua ada inti dari pembelajaran itu. Terus yang ketiga ada penutupan. Yang terakhir merupakan komponen-komponen itu adalah penilaian. Nah, dari semua komponen-komponen itu nantinya finalnya itu pada penilaian. Nah, sampai mana penilaiannya para siswa itu
nilainya sampai mana, hasil belajarnya sampai mana, bisa ditentukan di dalam penilaian ini. Nah, biasanya di dalam RPP itu ada penilaian sikap, ada penilaian pengetahuan, ada penilaian keterampilan. Nah, jadi seperti itu teman-teman, RPP yang ada yang kita hadapi saat ini. Jadi itulah RPP, yaitu rencana pelaksanaan pembelajaran. Nah, kita bisa lihat contoh RPP yang baik dan yang lengkap serta sistematis. Jadi seperti ini bisa kita lihat bersama di dalam slide ini. Nah, jadi seperti ini halaman pertama. Ini halaman kedua, inti atau langkah-langkah pembelajaran. Terus ini yang terakhir, ini ada penilaian sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Jadi seperti itu teman-teman. Mungkin ada yang ditanyakan dari penjelasan awal sampai akhir, bisa dilontarkan melalui kolom komentar yang ada di bawah video ini teman-teman. Terima kasih atas waktunya. Semoga ilmu yang kami sampaikan ini bisa bermanfaat, bisa barokah, dan bisa nantinya digunakan dalam proses belajar mengajar kita semua jika kita sudah terjun di dalam lembaga pendidikan. Terima kasih teman-teman. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.